Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Ibu Eva Andriani selaku guru pengajar dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, serta teman-teman semua yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, sehingga kita dapat menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fareza. Saya berasal dari kelas 11 RPL 1, nomor absen 23. Tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk menyelesaikan proyek akhir dari mata pelajaran Bahasa Indonesia mengenai teks ceramah. David Alson pernah berkata, media sosial bukanlah media, melainkan bagi orang-orang yang ingin berbaur dan berkomunikasi di dalamnya. Maka, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan teks ceramah mengenai dampak dari penggunaan media sosial. Teman-teman semuanya, di zaman yang modern ini, media sosial merupakan suatu kebutuhan pokok atau keharusan yang harus dimiliki oleh seluruh umat manusia. Menurut jurnal dari beberapa negara, menyebutkan bahwa 80 sampai dengan 90% umat manusia pasti memiliki akun media sosial. Media sosial ini bisa meliputi Instagram, TikTok, Facebook, dan lain sebagainya. Sesungguhnya, media sosial ini memberikan impact yang cukup besar untuk kemajuan bangsa Indonesia. Salah satunya adalah yang pertama, komunikasi menjadi lebih mudah dan juga terarah. Dengan adanya media sosial, kita dapat berkomunikasi dengan orang-orang di luar daerah maupun di luar negeri. Sebagai contoh nyatanya adalah generasi-generasi muda sudah bisa atau kenal serta berkomunikasi dengan teman-teman sebayanya yang berada di luar negeri, seperti di Singapura, Malaysia, dan juga mancanegara lainnya. Selain kita berkomunikasi dengan mudah dengan mereka, kita juga mendapatkan banyak sekali relasi serta kemudahan untuk memfasihkan bahasa Inggris. Selain itu, yang kedua, manfaat dari media sosial adalah cepatnya atau seringnya menyebarnya informasi yang berada di media sosial. Dengan adanya media sosial, penyebaran informasi menjadi menjamur dan juga lebih cepat. Karena hanya dengan kita mengklik sebuah postingan di akun kita, orang-orang lain dapat melihat serta mengamati informasi yang kita berikan tersebut. Namun sayangnya teman-teman semuanya, dibalik dengan manfaat-manfaat yang didapat dari media sosial, kita juga mendapatkan beberapa dampak negatif yang sangat disayangkan atau kritis bagi generasi-generasi muda. Salah satunya adalah scrolling syndrome. Scrolling syndrome merupakan sebuah penyakit atau kejadian ketika seseorang terlalu banyak scrolling di media sosial sehingga menyebabkan lupa waktu. Dengan adanya itu, seseorang bisa meng-scroll media sosial selama hampir lebih dari 15 jam hingga 20 jam tanpa mereka mengetahui bahwa mereka menggunakan atau meng-spend waktunya sebanyak itu. Coba bayangkan teman-teman, jika kita menggunakan 15 jam kita untuk men-scroll saja, itu merupakan hal-hal yang kurang baik dibandingkan dengan kita menggunakan 3 jam secara konsisten untuk belajar atau melakukan hal-hal positif lainnya seperti berolahraga dan lain sebagainya. Selain itu teman-teman, dengan adanya media sosial ini, maraknya berita-berita hoax atau kurang dipercaya atau bahkan tidak dipercaya sama sekalipun. Namun sayangnya teman-teman, media sosial dengan beredarnya video-video hoax atau informasi-informasi hoax banyak sekali menimbulkan dampak-dampak negatif bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi generasi-generasi yang kurang literasi terkait informasi yang beredar. Dengan adanya informasi-informasi palsu seperti itu dapat menyebabkan konflik ataupun perpecahan baik secara internal maupun eksternal. Maka dari itu teman-teman, kita sebagai generasi muda harus melek akan teknologi dan juga baik dalam penggunaan media sosial. Media sosial diibaratkan sebagai pisau bermata dua. Jika kita menggunakan untuk hal-hal yang positif atau hal-hal yang baik, kita dapat mendapatkan
keuntungannya bagi diri kita sendiri, seperti mendapatkan informasi ataupun memudahkan komunikasi. Namun jika kita gunakan untuk hal-hal yang negatif seperti memberikan informasi yang hoax atau tidak bisa dipercaya, maka teman-teman semua hati-hati saja, bisa menyebabkan penjara karena undang-undang telah diperlakukan seperti itu. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Saya Muhammad Rizky Fariza pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.